tren event sudah pasti kita mengalami penurunan yang sangat drastis ya di masa pandemi ini. Karena kita tahu bahwa event itu merupakan industri di layer yang paling bawah gitu dari semua industri pada saat kondisi pandemi seperti sekarang. Baik, kalau kita lihat secara keseluruhan penurunan yang Anda sebutkan ini bisa diperkirakan berada pada rentang berapa persen? Penurunannya mungkin bisa sampai 90% ya untuk event sendiri, untuk kegiatan industri event. Kenapa? Karena industri event itu kan sifatnya kita mengumpulkan orang, banyak interaksi. Jadi dengan konsep social distancing seperti sekarang sih, pastinya itu adalah satu hal yang tidak bisa diselenggarakan. Baik, kemudian kalau kita lihat dari sisi jenis eventnya ini Pak, ini event-event jenis apa saja yang kemudian mengalami penurunan terdalam atau yang paling terimbas akibat pandemi ini? Yang paling terimbas di pandemi sih pastinya event seperti konser musik. Terus kedua event pameran. Bahkan mungkin event pameran buat pameran-pameran yang B2B sekalipun yang istilahnya pengunjungnya tidak banyak pun juga menjadi hal yang sulit. Baik, ini lantas solusinya kira-kira apa ini Pak untuk menangani hal tersebut atau minimal mengimbangkan terkait dengan event-event tersebut dan juga penurunan-penurunan yang sudah terjadi? Ya memang mau nggak mau sekarang ini memang kalau kita lihat kan banyak gitu ya yang dilakukan dengan webinar. Tapi kalau kayak webinar mungkin untuk something yang kayak conference masih bisa kita lakukan. Tapi kita juga sekarang sudah mencoba untuk membuat konser-konser virtual. Dan itu sudah dilakukan oleh beberapa teman-teman di industri dan kebetulan kami juga sendiri sedang menyiapkan konser virtual tapi sifatnya festival gitu. Jadi bukan cuma menggunakan satu panggung tapi bisa punya beberapa opsi lah panggungnya. Baik, apakah ini masih dalam tahap perencanaan atau sudah akan berjalan ini Pak dalam waktu dekat? Sudah akan berjalan di tanggal 15 dan 16 Agustus nantinya. Jadi kita akan ada satu festival, itu yang namanya FLUF, jadi kebetulan Festival Hip Hop, Soul, and R&B yang kita akan bikin di tanggal 15-16 Agustus, dan itu sifatnya akan kita bikin virtual. Baik, berarti kalau kita lihat ini secara keseluruhan terkait dengan konser virtual ini, apakah Anda memproyeksinya nanti akan mendapatkan profit yang jauh lebih besar sepertinya ini ketimbang dengan konser-konser musik yang pada umumnya yang bersifat bertemu secara langsung atau harus datang pada eventnya? Jadi sebetulnya kalau kita melihat potensinya sih ini bisa jadi lebih besar potensinya. Cuman kan sekarang kita mungkin masih di dalam education stage ya ke orang-orang untuk para penikmat musik ini bahwa bisa lo nikmatin musik dari rumah sekarang. Karena sebetulnya event itu besar karena banyaknya interaksi yang terjadi. Sebetulnya itu yang kita lagi coba pikirin gimana caranya kita bisa bikin konser virtual streaming tapi interaction-nya banyak. Karena itu bedanya lah sebetulnya datang ke konser dibandingkan datang nonton lewat TV atau lewat video dan yang lain-lain.